konsep awal memiliki 4 siklus, yaitu yang pertama RTP, rumah tangga produsen, dan yang kedua pasar input, dan yang ketiga RTK, yaitu rumah tangga konsumen, dan yang keempat pasar output. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, dan harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Definisi konsumsi menurut James yaitu merupakan aktivitas menghabiskan kegunaan suatu barang ataupun jasa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada asumsi dasar perilaku. Dalam asumsi dasar perilaku ada beberapa asumsi. Yang pertama rasional, yang kedua ada utilitas maksimal, yang ketiga ada hukum Gosen, yang keempat ada preferensi lengkap, yang kelima ada transitivitas, yang keenam ada lebih banyak lebih bagus atau non-satiation. Yang pertama ada rasional. Rasional itu dapat diartikan seperti konsumen diasumsikan bertindak dengan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan bertujuan untuk mencapai kepuasan atau utilitas terbesar dari barang dan jasa yang mereka beli. Yang kedua ada utilitas maksimal. Utilitas maksimal ini akan tercapai jika konsumen dapat memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari barang dan jasa yang mereka beli itu dengan anggaran terbatas. Yang ketiga ada hukum Gosen. Hukum Gosen ini dalam ekonomi menjelaskan tentang perilaku konsumen dalam mengkonsumsikan barang dan jasa. Yang keempat ada preferensi lengkap. Preferensi lengkap ini konsumen mampu membandingkan berbagai pilihan barang dan jasa serta menentukan barang dan jasa yang mana lebih disukai. Yang kelima ada transitivitas. Transitivitas ini ialah konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka konsumen akan lebih menyukai A daripada C. Contoh, saya lebih menyukai mangga daripada durian dan durian daripada nanas, maka saya akan lebih menyukai mangga daripada nanas. Dan yang terakhir adalah lebih banyak lebih baik atau non-satiation. Konsumen akan memilih barang dengan jumlah yang lebih besar daripada sedikit, karena lebih banyak itu dianggap dapat memberikan utilitas yang lebih besar. Secara istilah, utilitas adalah singkatan dari ilmu ekonomi yang merujuk pada tingkat kepuasan, kebahagiaan, atau manfaat dari seseorang setelah mengonsumsi barang atau jasa. Konsep ini adalah fondasi awal di mana kita bisa memahami perilaku konsumen. Dan secara sederhana, utilitas adalah singkatan dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada tingkat kepuasan dan manfaat setelah seseorang memperoleh atau mengonsumsi barang atau jasa. Kepuasan ini adalah sesuatu yang subjektif bagi setiap orang. Utilitas bukanlah ukuran yang pasti, seperti barat atau panjang. Namun konsep ini sangat berguna untuk memodelkan bagaimana konsep yang rasional akan bertindak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Gosen. Hukum Gosen ada dua. Yang pertama, hukum Gosen 1, dikenal juga sebagai marginal utility menurun. Setiap tambahan konsumsi barang, marginal utility makin lama makin menurun. Artinya, kepuasan ekstra dari unit pertama jauh lebih besar daripada unit selanjutnya. Selanjutnya, hukum Gosen 2, dikenal juga sebagai prinsip equimarginal. Konsumen mengalokasikan pendapatannya agar marginal utility per rupiah sama untuk semua barang. Jika tidak sama, alihkan belanja ke barang yang memberikan marginal utility atau price lebih tinggi. Setelah kita melihat bagaimana perhitungan atau pengukuran tingkat kepuasan konsumen dilakukan secara kuantitatif melalui pendekatan kardinal, maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih tingkat kepuasan konsumen itu diukur tanpa menggunakan perhitungan secara kuantitatif, yaitu dinamakan sebagai pendekatan secara ordinal, dan dia tidak menggunakan tingkat kuantitatif namun memiliki syarat-syarat tertentu. Setidaknya terdapat 3 tahap untuk melakukan menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk ataupun barang dari kombinasinya. Pada tahap pertama, hal yang harus dilakukan untuk menggunakan pendekatan ordinal ialah membuat kurva indiferensi. Kurva indiferen merupakan sebuah kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama dalam beberapa kombinasi tertentu terhadap kuantitas barang yang dimiliki.
dalam pendekatan dalam kurva diferensi sendiri terdapat hal yang disebut sebagai market basket atau keranjang belanja yang disusun oleh konsumen berdasarkan setidaknya beberapa hal tertentu. Seperti yang pertama, preferensi konsumen, yaitu selera konsumen untuk mengutamakan jumlah barang X ataupun mengutamakan dari jumlah barang Y. Kemudian yang kedua ialah adanya teori transivitas, yaitu logika yang bisa diukur dengan silogisme. Seperti contoh, ketika A lebih disukai dari B dan ketika B lebih disukai dari C, maka dapat dipastikan bahwasanya A lebih disukai dibandingkan C. Dan kemudian yang ketiga, konsumen memiliki prinsip lebih baik memiliki banyak barang dibandingkan barang yang kurang. Tahapan yang kedua ialah membuat kurva garis kendala anggaran atau biasa disebut dengan budget line. Budget line sendiri merupakan sebuah garis yang menghubungkan titik-titik hasil dari kombinasi yang dikombinasikan oleh konsumen dengan memperhatikan anggaran, yaitu dengan anggaran yang terbatas. Di dalam untuk menentukan titik kurva budget line itu menggunakan persamaan M sama dengan X dikali PX ditambah P dikali PY. Dan tahapan terakhir dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen dengan menggunakan pendekatan ordinal ialah dengan mencari keseimbangan konsumen. Untuk mencari keseimbangan konsumen itu dapat dilakukan dengan menganalisis titik berpotongannya antara kurva indiferensi dan juga kurva budget line. Untuk melihat bagaimana pendekatan ordinal berjalan sesuai dengan untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen, maka simaklah studi kasus berikut. Berikut adalah studi kasus untuk menjelaskan bagaimana pendekatan ordinal dapat menggambarkan bagaimana tingkat kepuasan dari konsumen. Yang pertama, kita sudah dihadapkan dengan berbagai kombinasi yang ditetapkan oleh konsumen yang disebut dengan market basket. Kemudian, di sudah terdapat juga budget anggaran yang ditetapkan, yaitu adalah $70 dengan harga makanan sebesar $2 dan juga $1 adalah harga pakaian. Untuk membuat sebuah kurva indiferensi atau awalan dari pendekatan ordinal, yaitu dengan menyesuaikan titik-titik kombinasi berikut ini ke dalam kurva berikut ini. Pada hal ini, kurvanya telah saya titik-titik kombinasi setelah saya tuliskan menggunakan huruf besar seperti IP, yaitu 50 pakaian serta dengan 10 pakaian, itu pun seterusnya sampai dengan F. Kemudian, di mana sih kita menentukan kurva indiferensi dari suatu studi kasus berikut ini? Dan yang pastinya kita akan menggunakan logika silogisme ataupun transivitas. Dari hal ini, E memiliki kurva awal, F memiliki kurva yang tidak memiliki pasangan, serta B, A, dan C memiliki hubungan dalam kurva indiferensinya. Seperti ini. Kemudian, dan D juga memiliki kurva indiferensi yang tunggal. Berarti semakin dari hal ini kita mengetahui bahwasanya ciri-ciri dari kurva indiferensi yaitu cembung terhadap titik asalnya, yaitu titik 0,0. Hal itu menggambarkan adanya marginal rate of substitution atau MRS. Dan kemudian yang kedua, dia memiliki sudut kemiringan yang negatif, sama seperti kurva permintaan. Kira-kira seperti itu. Lalu, untuk menentukan bagaimana titik koordinat dari suatu budget line itu dapat kita gunakan persamaan yang telah saya sebutkan di awal tadi. Yang artinya, untuk menentukan titik awal dari suatu koordinat budget line itu dengan melihat bagaimana budgetnya. Yang dipastikan ini dimulai dari titik 0,0 pada angka 70. Nilai 70. Kemudian, untuk yang A itu berada pada 20 dikali 2 sama dengan 40 dan ditambahkan juga dengan harga pakaian yaitu cuma $1 ditambah 30 menghasilkan angka 70 dan tepat berada pada titik A. Berada pada titik A yang telah saya gambarkan di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada budget line sendiri itu menggambarkan bahwasanya ketika nilai yang keluar dari budget line tersendiri itu
itu berarti dia adalah impossible karena nilai yang dihasilkan itu melebihi budget anggaran yang yaitu di sini adalah 70. Namun ketika kita belajar tentang budget line itu adalah teori untuk menghabiskannya sesuai dengan anggaran. Jadi ketika dia kurang itu juga tidak menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang artinya ini tidak mungkin terjadi karena perlu adanya nilai yang sesuai dengan budget tersebut. Untuk garis budget lainnya akan berbentuk seperti ini. Kira-kira, maaf sekali, ya lurus ke bawah seperti ini. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwasanya pada tahap ketiga itu penyimbangan konsumen itu berpotongan nih di garisnya budget line berpotongan pada kurva diferensi pada B dan juga A. Hal ini menunjukkan bahwasanya tingkat kepuasan konsumen mencapai tingkat tertingginya ketika membeli kombinasi barang pada kombinasi B dan juga kombinasi A. Terima kasih. Kemudian ada efek perubahan harga dan pendapatan. Efek perubahan harga dan pendapatan ini sangat penting untuk memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga dan pendapatan mereka. Yang pertama ada efek perubahan harga, di mana jika ada harga suatu barang itu menurun, maka barang tersebut akan relatif lebih murah dibanding barang yang lainnya. Maka konsumen akan mengganti konsumsi barang tersebut dengan barang yang lebih murah. Dan begitupun sebaliknya. Oke, yang kedua ada efek perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan ini mempengaruhi konsumsi suatu barang, di mana jika harga suatu barang itu menurun, maka pendapatan real konsumen akan meningkat karena mereka bisa membeli lebih banyak barang dengan uang yang sama. Itu menyebabkan peningkatan konsumsi suatu barang.